Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat untuk belajar, yaitu kita akan bahas tentang tabulasi data. Maka dari itu kita pantas untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tabulasi data. Sebelum kita membahas tabulasi data, saudara sekalian, karena ini adalah merupakan bagian dari asuhan keperawatan komunitas, maka saat saudara telah melakukan pengumpulan data di komunitas, ya, sekali lagi, saudara setelah melakukan pengumpulan data di komunitas, yaitu melalui survei mawas diri, bisa dengan menggunakan kuesioner atau bisa menggunakan wawancara. Setelah itu, saudara sekalian akan melakukan tabulasi data. Apa itu tabulasi data? Tabulasi data itu adalah saudara akan melakukan analisis dalam bentuk tabel. Saudara akan memasukkan data-data itu dalam bentuk tabel supaya nanti lebih mudah untuk dipahami atau dianalisis. Nah, untuk tabulasi data itu saudara sekalian, setelah selesai saudara melakukan survei mawas diri, yaitu dengan menyebar kuesioner, dan saudara sudah melakukan wawancara, maka saudara akan mengumpulkan data itu, kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel. Pada saat saudara akan membuat tabulasi data, itu saudara bisa menggunakan software SPSS maupun software dalam bentuk Excel. Terserah saudara bisa akan memilih yang mana. Nah, pada saat ini kita karena sudah pernah belajar tentang statistik, maka sebaiknya saudara menggunakan tabel yang menggunakan SPSS karena itu akan lebih mudah. Nah, setelah saudara sekalian itu membuat atau saudara sekalian itu mengumpulkan data, maka silahkan saudara dicek datanya, bentuknya data primer, data sekunder. Kalau data primer yang langsung dari responden yang bisa saudara dapatkan dengan menggunakan kuesioner, maka silahkan nanti dipisah-pisahkan atau nanti mengikuti proses untuk software yang akan digunakan. Itu kalau misalnya nanti saudara menggunakan SPSS, ya sudah, nanti saudara akan pilih-pilihkan sesuai dengan variabel-variabel yang saudara dapatkan. Kalau data yang bentuknya sekunder, itu bisa langsung, kalau bentuknya sudah bentuk tabel, saudara bisa ambil saat itu. Tapi kalau bentuknya dalam bentuk data yang bukan tabel, itu bisa saudara tabelkan. Nah, kemudian saudara akan lihat juga data yang didapatkan bisa bentuknya kualitatif maupun kuantitatif, ya saudara sekalian. Kalau data dalam bentuk kualitatif, saya kira tidak perlu ditabelkan. Nah, tapi nanti sebagai bahan penjelasan di dalam tabel. Tapi kalau data yang bentuknya kuantitatif, itu saudara silahkan lihat, nanti ada yang bentuknya pengukuran, hasil pengukuran, atau dengan hasil menghitung. Kalau dengan hasil pengukuran, saudara bisa lakukan tabulasi. Sebagian besar untuk hasil pengukuran itu nanti bentuknya data ordinal. Maaf ya, bukan ordinal ya. Kalau ordinal itu nominal, dan ordinal itu paling banyak adalah bentuk data diskrit karena hasil menghitung. Tapi kalau yang bentuknya pengukuran itu nanti bentuknya data adalah data rasio dan interval. Maka perlu dipisahkan pada saat saudara akan melakukan tabulasi data.
jangan dibarengkan untuk saat melakukan terutama pada saat analisis. Kalau entry-nya tidak masalah, karena pada saat saudara melakukan entry data diskrit itu dibutuhkan data coding. Tapi kalau untuk yang data continuum atau data yang hasil pengukuran, itu tergantung saudara nanti akan memasukkannya dalam bentuk data nominal ordinal atau akan menggunakan data yang rasio dan interval. Kalau rasio interval silahkan langsung masukkan saja. Ya, langsung masukkan saja di dalam software yang nanti akan muncul begitu ditabulasi, saudara akan analisis. Dan itu analisisnya bisa analisis min, median, dan modus. Ya. Tapi kalau untuk yang data diskrit, kita tidak kenal. Nanti ada min, median, dan modus. Itu perlu diingat. Ya. Maka dari itu, pastikan variabel yang akan saudara ukur itu variabelnya apa saja. Ya. Jadi apa saja yang akan diukur sesuai dengan hasil dari survei mawas diri di dalam kuesioner. Ya, saudara lihat di dalam kuesioner itu variabelnya apa saja yang akan ditabulasikan. Karena tidak semuanya data yang ada di hasil survei mawas diri bisa ditabelkan. Ya, contoh kalau saudara akan melihat data yang sifatnya sudah tabel di data survei mawas diri, itu ambil saja di tabelnya. Karena di situ begitu nanti akan dimasukkan di dalam tabel yang ada di tabulasi berikutnya, itu saudara akan kesulitan. Nah, maka dari itu saudara ambil saja tabel yang sudah ada. Namun demikian, tabel yang ada di sana kalau yang tabelnya bentuknya serial itu juga akan menjadi kesulitan. Ya. Makanya akan digabung satu. Nah, ini kalau data yang variabel-variabel yang sifatnya tunggal yang ada di yang ada di kuesioner survei mawas diri, saudara bisa langsung ambil, dimasukkan. Hanya saudara sekali lagi perlu dilakukan untuk pembedaan datanya itu data distrik atau data continuum, atau saya bilang datanya data nominal atau ordinal. Makanya harus kenal ini ada data nominal, ordinal, interval, atau data rasio. Kalau data yang nominal ordinal, ini saudara sekalian, saudara bisa langsung, saudara bisa lakukan coding supaya nanti pemasukannya sama, ya, tidak banyak kekeliruan. Dan untuk data ordinal itu juga sama, ya, sama. Kemudian interval rasio itu silakan masukkan apa adanya. Nah, ini saudara sekalian. Kemudian berikutnya, ini saudara akan lihat, ya, untuk yang data nominal ordinal, itu silahkan dilihat keterangannya di bawah. Ini ada jenis-jenis datanya. Sehingga pada saat saudara begitu selesai mendapatkan analisis pengumpulan data, maka saudara lakukan coding pertama kali, ya. Editing. Dicek dulu apakah ada hasil survei mawas dirinya itu ada yang perlu dilengkapi. Kemudian setelah itu decoding untuk data yang nominal dan ordinal. Baru saudara sekalian, kalau yang data rasio dan interval masukkan apa adanya di entry di dalam SPSS. Kemudian setelah itu, saudara sekalian lakukan cleaning. Jangan-jangan pada saat saudara melakukan entry data tidak bersih atau ada beberapa kekurangan. Kemudian saudara sekalian, baru setelah data benar-benar bersih baru dianalisis. Sekali lagi, pada saat menganalisis data, saudara itu harus membedakan, ya, data nominal ordinal bisa saudara tabelkan bareng atau saudara analisis bersama, kemudian rasio interval juga bisa bersama-sama. Itu saudara sekalian. Dan setelah itu dianalisis, nanti saudara bisa lakukan penyajian dalam bentuk narasi. Kalau saat ini saudara dibutuhkan tabel, maka harus ditampilkan dalam bentuk tabel. Ini saudara sekalian. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada pertama dengan editing, ya.
pengecekan, kemudian setelah dicek di data survei mawas dirinya, kemudian saudara lakukan coding bagi yang data nominal dan ordinalnya. Setelah decoding saudara entry. Kalau data yang rasio dan interval, silahkan saudara bisa masukkan langsung di SPSS. Tapi kalau saudara yang nominal ordinal, silahkan decoding dan masukkan codingnya. Saya kira saudara sudah belajar saat di biostatistik, dan mungkin besok saudara akan bisa mengulang dan mencoba saat di biostatistik ya, karena ini jaraknya itu adalah sama. Oke, saudara sekalian, ini sebelum saudara melakukan entry data, mesti harus membuat template, ya, seperti yang saudara belajar di biostatistik atau di statistik ya. Setelah template selesai, saudara baru bisa mengentrikan. Nah, setelah di-entry, saudara sekalian, baru saudara lakukan cleaning. Nah, setelah bersih, oke lah, saudara silahkan untuk melakukan analisis. Nah, tinggal saudara lihat. Nah, setelah di cleaning ya, sekali lagi, data sudah kelihatan, sudah clear, baru saudara analisis. Ya, analisis, silahkan saudara mau analisisnya apa? Deskriptif atau analisis analitik. Maksudnya nanti saudara, kalau di tabulasi data pada saat saudara MMD, saya kira cukup saudara gunakan data deskriptif. Ada menggunakan statistik deskriptif. Bagi data yang sifatnya tadi, yang rasio dan interval, saudara bisa melihat atau bisa mengenali sampai dengan min, median, modusnya. Karena di situ bisa ditampilkan untuk data dari kecenderungan dan paling banyak, atau data rata-ratanya bisa dilihat. Tapi kalau yang data nominal ordinal, cukup jangan tampilkan dalam bentuk tidak memerlukan min, median, modus. Begitu. Jadi langsung tampilkan tabelnya tabelnya saja. Jadi di tabelnya itu ditampilkan saja. Maka setelah itu silahkan saudara disajikan, karena dalam hal ini kita akan menyajikan dalam bentuk tabel ya, tabel. Jadi begitu teksnya itu adalah penjelasan tabel. Setelah tabel itu saudara lakukan, saudara tampilkan, kemudian saudara bisa lakukan di bawahnya itu ada keterangan yang bentuknya adalah teks, di teks. Kemudian juga sertakan bisa dengan grafiknya sekalian. Itu namanya saudara bisa lakukan tabulasi data. Setelah itu saudara sekalian dilihat cara-cara penulisan tabelnya. Ya, cara-cara penulisan tabelnya bagaimana saudara itu sesuai dengan ketentuannya. Kalau tabelnya itu saudara itu menggunakan bab, silahkan saudara itu menggunakan penomoran pakai bab ya. Misalnya ada bab 4, tabel 1, berarti saudara kasih nomor 4.1. Kalau tidak ada babnya, langsung saja nomornya urut. Oke, ini cara penulisannya harus sesuai dengan masing-masing. Kemudian, sekali lagi maksudnya masing-masing itu sesuai dengan aturan yang diminta. Ini kira-kira contoh penulisan tabel demikian. Ingat saudara sekalian, ini perlu nanti, karena saudara sekalian itu adalah yang dipentingkan adalah data distribusi frekuensi. Kebanyakan nanti tabel yang ada di tempat survei mawas diri, kalau yang bentuknya adalah bentuk nominal ordinal, saudara bisa tampilkan saja data distribusi frekuensi. Misalnya distribusi pola makan pasien berdasarkan umur, kayak gitu. Silakan nanti saudara bisa distribusikan seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah hasil tabulasi itu, saudara hasil distribusinya, ya, hasil distribusi frekuensinya itu saudara itu dipasangkan masing-masing yang hampir sama. Misalnya pola makan berkaitan dengan mungkin kejadian penyakit saluran pencernaan. Itu setelah dianalisis ya saudara sekalian. Sehingga setelah dianalisis, tabel sudah terjadi, sudah didapatkan, maka saudara itu bisa memasangkan tabel yang sama maksudnya. Oke, itu saudara sekalian dari tabulasi data. Barangkali nanti saudara itu akan lebih enak, lebih matching, bahwa sekali lagi setelah saudara mendapatkan data, dari hasil
dari hasil survei mawas diri itu silahkan saudara masukkan di dalam software. Boleh saudara softwarenya ada Excel atau software SPSS. Kalau software SPSS itu tadi seperti yang saya sampaikan, silahkan mulai cek dulu. Walaupun saudara itu masuk di Excel juga dicek dulu ya, dicek dulu hasil survei mawas dirinya, kuesionernya sudah diisi semua belum? Kalau sudah terisi semua, oke lah, saudara tinggal dimasukkan. Nah, kalau saudara akan memasukkan dalam bentuk SPSS, maka saudara harus dilihat nanti apakah mau di-coding atau saudara akan memasukkan data apa adanya. Kalau yang data nominal ordinal silahkan saudara coding. Tapi kalau data interval dan rasio silahkan masukkan apa adanya. Nah, seperti saudara belajar saat saudara belajar di statistik begitu. Nah, setelah itu saudara akan milih ya, dipilih itu juga pada saat menganalisis juga harus berbeda-beda ya. Ya, berbeda-beda sekali lagi saya tekankan. Nah, setelah saudara dapatkan data dari tabulasi itu, maka data itu akan ditampilkan ya. Saudara akan tampilkan data tabulasi itu bisa dalam bentuk tabel, kemudian di bawah dikasih narasi dan juga disertakan juga ada grafiknya. Karena pada saat penyajian itu ini penting hasil tabulasi itu saudara bisa dilakukan untuk nanti bahan musyawarah masyarakat desa. Itu untuk pertimbangan. Dari hasil tabulasi itu sebetulnya keluar apa saja masalahnya. Itu berdasarkan dari hasil tabulasi data. Nah, oke, saudara sekalian, setelah data ditabulasi, maka ini siap saudara sekalian akan ditampilkan untuk musyawarah masyarakat desa yang nanti akan dipaparkan untuk mendapatkan, kalau setelah tabulasi data itu akan mendapatkan masalah yang nanti akan diatasi saat musyawarah masyarakat desa. Demikian saudara sekalian, untuk tabulasi data, intinya saudara sekalian setelah saudara survei mawas diri, itu silahkan data dari hasil survei mawas diri itu kemudian masukkan di dalam tabel. Perkara saudara akan menggunakan tabulasi dalam bentuk software SPSS juga boleh, nanti saudara akan menggunakan software Excel juga boleh. Silahkan bisa menggunakan atau pilih yang lebih mudah. Saya kira itu, saudara sekalian, silahkan nanti bisa didiskusikan dari hasil survei mawas diri, silahkan bisa dipraktekkan oleh saudara sekalian untuk dilakukan tabulasi data sesuai dengan contoh barangkali ada kasus simulasi. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.